sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Pindah lagi. Iya, nanti malam. Jam 9 malam. Programnya Kompas malam. Cek audionya. Aman. 1, 2, cek audio. Cek audio dari 1, 2, 3 tahun 2014. Tes, satu dua. Cukup. Ada suaranya kan? Ada Pak. Pakaian dinas nggak cocok buat wawancara. Ya. Kurang santai ya Pak ya? Perut buncitnya keluar. Oh, Ini itu pakai batik ya. Enggak. Saya pejabat pakai batik karena masalah buncit. Oh gitu. Pakai peci masalah kotak. Oh gitu. Oh iya betul juga ya. Iya, nanti. Setuju. Kita sudah siap rolling Mas gimana? Habis ini Indosiar ya. Iya. Kita diprotes Metro melulu. Teman-teman, handphone bisa di silent. Ya. Baik, rolling. 3, 2, 1. Saudara, tahun 2014 baru saja kita masuki dalam hitungan hari. Nah, bicara soal tahun baru tentu banyak harapan baru juga yang muncul, terutama untuk ibu kota Indonesia, Jakarta. Di luar itu memang masih banyak persoalan yang meliputi Jakarta, salah satunya jika kita bicara soal transportasi umum. Nah, ini masih menjadi persoalan yang disoroti oleh publik karena dianggap seperti benang kusut yang sulit untuk diurai. Tapi bukan berarti tidak mungkin. Pertambahan mobil atau kendaraan pribadi yang belum bisa seiring dengan pertambahan juga infrastruktur jalan menjadi salah satu permasalahan. Di lain itu juga kita melihat bahwa armada angkutan umum yang juga masih belum memadai, dalam artian masih belum cukup banyak untuk menampung warga ibu kota yang ingin bepergian. Tapi tahun 2014 bisa jadi menjadi awal perubahan dan juga menjadi awal bagi Jakarta, di mana juga selain infrastruktur yang pada tahun 2014 ini sebagian besar sudah rampung dilakukan, Pemprov DKI Jakarta juga sudah berencana membeli 4.000 bus, diantaranya 3.000 bus sedang dan juga 1.000 bus Transjakarta. Seperti apa kira-kira proyeksi pemerintah DKI Jakarta untuk tahun 2014, terutama untuk membenahi sedikit demi sedikit permasalahan ibu kota? Saya tidak sendiri, sudah bersama dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama, atau yang lebih akrab kita sapa dengan sebutan Pak Ahok. Selamat, apa kabar Pak Ahok? Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Kita lihat tahun 2014 ini banyak harapan baru yang muncul dari masyarakat, terutama untuk ibu kota. Dan tentu pemerintahan Jokowi Ahok yang diusung ini sudah masuk ke tahun yang baru, banyak juga harapannya untuk masyarakat. Seperti apa Pak kira-kira permasalahan yang paling sulit jika kita lihat ibu kota saat ini? Ya, saya kira yang paling penting kan kaum menengah ke atas selalu melakukan banjir, macet gitu ya. Nah, kita tentu ini ada saling berhubungan. Jadi kami lagi berpikir secara pola transportasi makro, memang kita mesti selesaikan dengan berbasis rel MRT. Itu butuh 2018, itu pun baru Lebak Bulus sampai ke HI. Ini saja hambatan banyak kan, ada orang yang tidak ingin perubahan, tidak ingin ini. Jadi yang satu-satu cara yang bisa cepat tahun ini adalah dilakukan dengan melakukan bus rapid transit busway. Kita sterilkan,
Kan tidak mungkin menambah ruas jalan dengan baik. 1 tahun nambah 1,2 juta kendaraan. Nah kita juga nggak bisa membatasi BBM subsidi macam-macam lah, terlalu banyak polemiknya. Jadi kami berpikir busnya harus ditambah, bus pariwisata, bus pegawai, semua boleh masuk dalam jalur busway. Nah terutama yang rata-rata yang masuk kendaraan dari luar ini kan lewat tol. Nah kita lagi bicara lisan, udah bicara lisan, dan kita mau rapat dengan Wapres, dengan Wamenhub dan dari PU. Bahu jalan tol itu boleh dipakai untuk bis. Sehingga orang yang tinggal di Serpong, tinggal di Bekasi, atau tinggal di daerah Tangerang akan suka naik bus. Kalau saya tinggal di daerah Serpong, ya tol Kebun Jeruk macet, saya boleh pakai bahu jalan. Begitu dia masuk ke tengah kota, dia boleh pakai jalur busway. Bahkan kalau busnya itu mempunyai pintu untuk naik turun di halte busway, dia turun di halte busway, dia naik Transjakarta gratis. Nah ini yang kita lakukan, integrasi mobil-mobil sedang. Nah kenapa bus sedang kita beli banyak? Jujur saja hampir mungkin 60% lebih kendaraan yang bus sedang di Jakarta itu usianya di atas 35-40 tahun. Itu kan lucu sekali gitu loh. Itu dari zaman kita SD mobilnya masih beroperasi. Zaman buat ini saya SD belum lahir, busnya lebih tua busnya kan gitu kan. Tapi kalau kita tekan dia beli baru, dia berpikir begini sih pengusaha bus jelek saja kamu naik, untuk apa saya invest yang baru? Kita membuat orang berpikir untuk kenyamanan. Orang Jakarta kan selalu berpikirnya kan efisien, waktu adalah uang. Kalau gitu saya beli motor, biaya sama, lebih untung. Akhirnya motor membludak luar biasa. Nah kita sudah beli bus, dia nggak mau, karena dia ya asalnya dia memaksa kami. Tapi kalau udah beli bus sendiri, kita rubah sekarang. Kalau kamu pengusaha tidak mampu ganti bus yang baru, ini harusnya sudah kami scrap. Tapi tidak di scrap saja tidak cukup ngangkut orang kan, apalagi di scrap. Jadi kita digantung. Nah, kita beli, tahun lalu kita gagal beli karena tender. Tahun ini kita harapkan dengan e-katalog di RKPP kami tinggal beli dari agen. 3.000 unit seperti orang beli mobil Xenia atau Avanza saja. Nah kalau ini terjadi, bahkan sopir-sopir kita udah training, kita buka. Misalnya articulated busway kami bayar gaji 3,5 UMP. Nah ini bus sedang kira-kira 2-2,5 UMP. Ini kita mau membajak bus-bus, sopir bus yang baik ke kita. Bus yang jelek kita akan betul-betul kita akan buang bus itu akan. Nah kami juga mulai masuk ke perumahan-perumahan yang mewah. Misalnya bus sedang sekarang sudah ada dari Kopami, dia mau masuk dari Kelapa Gading ke kota. Bus sedang kami datang, kami akan masuk dari Pandai Indah Kapuk, Muara Karang Pluit sampai ke kota. Nanti antara kota ke Monas kita ada operasikan bus tingkat gratis yang tiap 10 menit jalan. Kita akan beli. Mungkin 6 bulan lagi baru pesan lagi bisa datang lagi, karena karoseri lokal butuh 6 bulan. Kalau koridor utama ini ada bus tingkat, orang-orang kantoran juga akan naik mall. Lalu bisa dari Bintaro ada bus untuk ngangkut kerja sampai ke Ratu Plaza, itu bayar 9.000 misalnya. Itu kalau dia turunkan situ, dia tinggal naik bus tingkat gratis. Nah kalau dia bikin pintunya masuk ke Transjakarta, gratis juga. Jadi orang-orang akan mulai hemat uang Transjakarta, jadi hanya bayar 9.000. Dia daripada 18.000 pulang pergi, lebih baik 18.000 daripada dia mesti bayar tol atau mobil macet gitu. Nah itu yang kita lakukan. Strategi yang dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta masuk tahun 2014 ini dengan mencoba mengalihkan pengguna mobil pribadi atau kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Nah, jika kita lihat Pak di Transjakarta dengan penambahan 1.000 bus nanti dan 3.000 bus sedang juga. Nah ini pengelolaannya apakah masih kita udah siapkan BUMD. Swasta? Enggak, kita udah siapkan BUMD. Transjakarta sudah berubah jadi BUMD, sudah dapat perdanya. Kita akan merekrut profesional yang biasa menangani mungkin taksi atau bus. Tadi saya udah pegang satu biodata orang yang menangani Kopaja, yang pengalaman. Pak Gubernur pesan sama saya, tolong direkrut yang umurnya kira-kira 40-an saja. Jangan yang terlalu tua untuk jadi direksi. Jadi kalau udah 55 ke atas, 50-an ya sudah lah. Itu jadikan komisaris saja. Tapi yang 40-an saja supaya lebih lincah. Dan begitu Transjakarta jalan dengan baik, ditambah bus tingkat yang gratis tadi, motor tidak boleh lewat. Nah jadi kita harapkan bisa koridor 1 seperti Blok M sampai ke kota. Kalau motor tidak boleh lewat, bus-bus yang jelek itu pasti tersingkir ke pinggir kan? Karena yang gratis lebih nyaman. Nanti di situ juga jadi satu jalur sepeda sebetulnya.
Orang akan mulai merasa nyaman pakai sepeda. Kalau sekarang kita pakai sepeda sendiri, wah mengerikan. Kalau kita mau pakai rame-rame, memasang satu jalur habis. Nah, itu yang kita mau lakukan. Sedikit bahwa akan menggunakan profesional untuk mengelola PT Transjakarta, tentunya ini yang juga memanfaatkan tenaga muda. Bagaimana dengan yang ada saat ini Pak? Mungkin pengguna yang mengoperasikan bus-bus ya dan juga yang berada di direksi dengan usia yang sudah cukup. Kan dari PNS, semua PNS. Tinggal kita balikan ke Disub. Dulu dia UPT, dia tidak masalah. Dari awal gitu ya? Nah, itu kan udah mulai jalan. Kita udah mulai jalan tingkat transisi ini. Itu tidak masalah gitu. Yang jadi masalah kan sebetulnya operator-operator ini dia mau taat atau tidak. Bisa contoh, kenapa orang merasa Transjakarta kurang nyaman? Harusnya ada 1.700 unit Transjakarta. Tapi yang terjadi yang beroperasi ini hanya 480 unit. Begitu kita tegaskan hanya 300 unit lebih. Kalau mau lebih ketat lagi, yang layak tidak layak beroperasi Transjakarta mungkin di bawah 300 unit. Jadi wajar orang teriak-teriak. Banyak orang nggak mau naik Transjakarta, orang pindah ke macet, lebih enak di mobil. Jadi kalau di Transjakarta steril, bukti begitu kita sterilkan, itu naik 60.000 lebih penumpang per hari. Pak, ada salah satu lagi strategi yang sudah Bapak terapkan juga di sepanjang tahun 2013. Salah satunya untuk mengurangi titik kemacetan, salah satu di Semanggi adalah dengan menutup beberapa pintu tol. Evaluasi sejauh ini bagaimana Pak? Apakah sudah berhasil mengurangi sedikit Jadi kemacetan? gini, begitu kita tutup, ada efek tempat lain. Nah, jadi kita ada evaluasi. Sebetulnya Jakarta ini kuncinya memang di koridor 1, Blok M sampai ke kota, terus ada Kuningan, terus ada Gatot Subroto. Nah, ini kunci. Nah, ini caranya gimana? Kita harus kurangin volume kendaraan masuk ke wilayah ini, karena ini membuat kekunci. Nah, disitulah kami akan mengoperasikan bus-bus gratis kami, supaya orang bisa mulai berpikir untuk apa pakai mobil gitu. Saya lebih baik naik bus. Nah, dulu saya mau operasikan di Transjakarta, ternyata orang mau naik ke tangga Transjakarta juga tidak mudah. Tapi kalau tinggal keluar dari kantor langsung trotoar, langsung naik dengan dek yang rendah ini mudah. Nah, sama kami juga mulai, misalnya contoh Raden Saleh ada Pakin ke Perapatan. Jadi sebenarnya semua sungai di Jakarta di zaman Belanda itu dirancang kata jalan inspeksi 7,5 meter minimal. Ada yang 10, ada yang 14 meter. Kalau 7,5 meter itu kira-kira itu 2 mobil. Kalau kiri kanan berarti ini 2 arah 4 mobil. Tapi yang terjadi hampir semua jalan inspeksi kita diduduki oleh orang, oleh rumah macam-macam nih. Nah, kami targetkan 2014-15 kita akan sikat habis ini. Jadi semua rumah-rumah yang dudukin saluran air sambil untuk normalisasi saluran, atasi banjir, kita menambah rasio jalan raya. Karena tiba-tiba ada jalan inspeksi itu, ini juga akan menjadi sebuah jalan alternatif. Istilah orang kita tuh bilang ada jalan tikusnya lah, kalau macet gitu loh. Jadi bayangin kalau semua sungai ada jalan tikus, ini juga akan mengurangi kemacetan. Mas, selain transportasi umum bus, gitu, kita bicara juga soal MRT yang tahun 2014 ini sudah mulai dibangun. Kemarin ini Pak ada informasi bahwa memang penundaan untuk penggusuran di stasiun Bakung. Apakah ini sedikit mengurangi atau menghambat pembangunan stasiun MRT di sana? Kita akan terus bongkar. Kita akan terus bongkar. Hanya penundaan. Tidak bisa mundur. Karena sekarang kita mulainya kan dari Lebak Bulus ke Bundaran HI. Lain halnya kalau dari Bundaran HI ke Kampung Bandar bisa. Sekarang kalau keretanya datang, kan mesti uji coba, mau dicuci, mau dites semua. Ini di mana markasnya? Ya harus dibuat di Lebak Bulus, termasuk stadion pun kami akan bongkar. Dan para pedagang udah kita suratin dari tahun 2011. Ini persoalannya para calo, mungkin ormas-ormas yang berkepentingan itu yang merasa rezekinya hilang. Ya tidak bisa dihindari gitu. Cepat atau lambat berarti akan ya, tetap dulu di bandara juga kalau kita beli tiket banyak calo, setelah dia buat kereta api juga begitu. Begitu dibuat lebih modern, ya pasti harus hilang. Ya secara pertama harus hilang. Kita tidak bisa mentoleransi kepentingan sekelompok orang untuk mengganggu seluruh kepentingan orang banyak gitu. Ini yang sedang berjalan progresif dari MRT, kemudian juga bus Transjakarta dan juga angkutan umum lainnya. Ada strategi tahun 2014 ini Pak yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat oleh Pemprov DKI soal transportasi Jakarta ini Pak? Itu tadi pembelian busnya harus cepat dengan e-katalog. Supaya tidak ada tender-tender di sangga-sangga, hanya 1 tahun tidak datang busnya. Segera mungkin. Termasuk pelatihan sopir, termasuk kita kerjasama dengan polisi mulai menindak orang-orang yang melanggar. Jakarta itu terlalu banyak ngetem sembarangan, tidak pakai helm motor, termasuk dudukin jalur busway. Kita pasang kamera-kamera, nanti kita foto, dan bukti foto itu dia bisa lakukan tilang.
Bahkan kita mau sampai ke pemblokiran STNK. Baik, Pak Ahok, kita lihat juga salah satu permasalahan Jakarta juga kalau sudah masuki tahun baru, awal penghujung tahun Januari, Februari ini adalah curah hujan yang tinggi. Dan seperti yang kita tahu juga bahwa setiap curah hujan yang tinggi, beberapa daerah di Jakarta ini mulai terendam banjir. Walaupun antisipasi dari pemerintah sudah dilakukan dengan membangun waduk Priario ini, waduk Pluit, juga waduk Sunter sudah mulai dikerjakan. Apakah antisipasi ini cukup kuat Pak untuk tahun ini 2014 di mana musim penghujannya sudah mulai melanda lagi? Tidak cukup kuat. Karena hampir semua rop utara itu belum siap. Dan kenapa banjir? Kita kerusuhan itu di rumah-rumah kumuh itu yang penyebab banjir. Misalnya contoh, kita sudah membuat turap pinggiran sungai tinggi. Tiba-tiba pinggiran jalan inspeksi dibuat oleh rumah-rumah liar. Dan dipasangin PLN listrik lagi, lucu nih. Lengkap listrik, PAM, ada Telkom. Mempersulit penggusuran gitu ya Pak? Nah, begitu turun hujan, ini si PLN lebih tinggi. Airnya nggak mau turun ke sungai kan? Dibobok dari mereka semua. Udah dibobok, begitu ini lagi pasang, masuk. Nah mereka nggak bayar di situ. Sunter semua sama. Jadi hampir semua si PLN kita tuh bolong-bolong. Siapa yang bolongin? Penghuni-penghuni ini. Nah kenapa? Tidak pernah kita tuntut masuk penjara. Nah kita meminta bantuan kepolisian yang model-model ini harus kita tuntut. Dan kalau udah 20 tahun bagaimana? Berarti dengan data lain Pak, tahun 2014 kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapi musim penghujan ini Pak ya? Masih Ya berdoa saja, karena semua sungai kita bolong-bolong nih. Nah kalau bicara soal renovasi ini Pak, ada satu juga info di Kemiringan Tanggul Banjir Kanal Barat di tengah hari ini yang belum terrealisasi Pak renovasinya ini karena Kan pusat, itu perusahaan dari pusat. Terus juga orang tumpuk-tumpukin. Itu ada beton-beton milik perumahan. Ada orang taruh parkir truk-truk yang umum. Dan kita nggak bisa larang. Kita nggak pernah tegaskan. Itu yang saya bilang. Kalau Anda mau hidup nyaman di DKI, Anda harus tertib. Kalau Anda mau tertib harus penegakan hukum. Tidak ada pilihan lain, harus penegakan hukum. Ya penegakan hukum benar-benar kita melanggar HAM. Justru bisa kayak Muara Baru. Kayak rop 2,8 meter, cuma tembok. Ini orang tinggal di situ. Kalau kita nggak mau tertibkan mereka, nanti kalau ini roboh mati, melanggar HAM nggak? Kuncinya berarti untuk memiliki kehidupan yang nyaman di tahun 2014 Tertib. jauh harus tertib. Kalau mau tertib, penegakan hukum, bukan melanggar HAM. Baik, Pak Basuki, kita bahas lagi tahun 2014. Tentu tidak hanya persoalan PR di Jakarta saja yang masih harus kita hadapi, tapi juga tahun 2014 ini lekat dengan tahun politik. Kita akan bahas saat lagi setelah jeda berikut ini, saudara. 3 kamera rolling 3, 2, 1. Saudara, tahun 2014 seperti yang kita ketahui bersama juga adalah tahun politik. Dan kalau bicara soal politik, pasti sosok dua ini tidak lepas juga dari perhatian masyarakat karena ketegasan dan juga bagaimana cara memimpin DKI Jakarta, yaitu sosok Jokowi dan Ahok. Nah ini Pak Ahok di sini kalau kita bicara soal sosok Jokowi dan Ahok di mata masyarakat saat ini adalah pasangan yang serasi, pasangan yang selalu bisa saling melengkapi dengan gaya kepemimpinan masing-masing tentunya. Nah kalau kita bicara di luar dalam pandangan masyarakat, sejauh ini Pak, setelah beberapa bulan bersama-sama pemerintah dengan Pak Jokowi juga, apakah selalu Pak Ahok dan Pak Jokowi ini seia sekata atau justru jangan-jangan ada kebijakan-kebijakan yang mungkin dikeluarkan oleh Pak Jokowi sebenarnya ini tidak sekata atau sehati dengan Pak Jokowi, dengan Pak Ahok, atau sebaliknya Pak Ahok juga ada kebijakan yang sebenarnya juga tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Pak Jokowi. Sejauh ini bagaimana Pak Ahok? Saya kira itu namanya manusia ya. Satu bapak satu ibu saja belum tentu sia sekata. Suami istri tidak bisa sia sekata. Pasti ada perbedaan. Tapi kalau kita diikat oleh tali kepentingan bersama yang kuat, maka perbedaan-perbedaan itu pasti tidak ada masalah. Kan niatnya sama. Kita pasti bisa beda pandangan untuk mencapai ini kan. Tapi kalau niatnya sama, lebih kuat untuk mencapai itu, maka persoalannya jadi tidak masalah. Kalau saya bilang tidak pernah ada beda pendapat, itu namanya pura-pura bohong. Suami istri aja tentukan mau tanaman jenis apa aja bisa nggak ketemu kok. Mau wallpaper apa yang bisa nggak ketemu gitu loh. Kalau tidak ada sudah mencapai ke tingkat kebijakan bagaimana nih Pak Ahok? Tidak mungkin. Pasti selesai. Kenapa? Karena tujuan hasrat berdua ini untuk mencapai memenuhi otak, perut, dan dompet warga DKI lebih kuat diikat oleh itu. Maka kebijakannya pasti kita bisa ngerti kan, oh iya ini salah, ini benar.
Karena kita tidak berpikirkan kami hanya memikirkan bagaimana untuk mencapai ini. Baik, contoh sederhana nih, Pak Ahok, kalau kita bicara soal beberapa waktu lalu Pak Jokowi bersepeda ke kantor, kemudian pulang naik bajai sempat menjadi rebutan juga, tapi di hari itu untuk efisiensi waktu Pak Ahok menggunakan kendaraan dinas. Nah, pada saat seperti ini misalnya perbedaan pendapat dan dilihat oleh publik, seperti apa sih? Itu kan orang aja, orang yang mengekspos ya. Sebetulnya tidak ada perbedaan. Kami yang paraf, kami yang tanda tangan. Makanya di situ kami mencantumkan tidak memasukkan gubernur wagub. Kenapa? Karena undang-undang protokoler itu justru mewajibkan kita ini punya mobil dinas, dikawal mobil, dikawal pengawal untuk keamanan. Kita bisa bayangkan kalau saya naik bus misalnya contoh hari itu, saya ada rapat penting 7:30, orang foto-foto. Nah, saya bukan berarti tidak mau susah payah naik bus. Saya kadang-kadang kalau nyebrang ke kantor, misalnya ke rapat dengan orang di Plaza gitu ya, macet putar Semanggi, bisa setengah jam lagi Pak. Saya pilih turun, saya naik JPU, saya jalan kaki, nyebrang, cukup lebar kan Sudirman itu gitu loh. Nah sama seperti teman-teman saya kalau macet kita pilih busway. Tapi kalau saya naik mobil bisa 20 menit sampai ke sini, untuk apa saya naik bus yang 45 menit 1 jam? Beda-beda pendapat sesekali tidak apa-apa, yang penting tujuannya. Nah, maksudnya itu juga seizin beliau. Karena saya ada rapat lain yang lebih penting untuk bicara anggaran. Baik, kalau kita bicara orang aja ekspos gitu loh. Kalau sepeda mah beliau jam Jumat juga naik sepeda. Baik, kalau kita bicara tahun 2014 ini juga selain mungkin hubungan ini yang menjadi sorotan juga adalah bagaimana dekatnya Bapak dengan partai PDIP yang beberapa kali menerima jamuan seperti waktu itu jamuan di tempat Ibu Mega, kemudian juga sebaliknya juga pada saat open house Natal, dan yang terakhir Bapak juga diketahui dengan Pak Sabang Sirait sempat berkunjung ya Pak ya beberapa waktu yang lalu di rumahnya. Nah, hubungan dekat dengan partai PDIP ini apakah mengganggu Gerindra Pak? Kalian aja dulu nggak pernah mau nyurut saya TV. Saya dari dulu juga mainnya ke Bang Taufik Kemas, ke Pak Sabang. Habis Kompas TV nggak pernah mau ikutin saya dulu, sekarang ini ikutin. Jadi sekarang jadi heboh. Soalnya kita lakukan itu dari dulu udah kita lakukan. Ya tidak mengganggu Gerindra. Beliau tahu dari dulu. Saya nggak pernah masuk PDIP, nggak ada dekat dengan mereka. Beliau juga tahu waktu pencalonan ini saya harus jadi anggota Partai Gerindra. Jadi ya gosip orang aja. Gerindra sih baik-baik aja. Baik-baik saja ya, tidak keluar, tetap di Gerindra. Nah Pak, kalau kita bicara tahun 2014 ini kan tentu sudah banyak yang mempersiapkan diri untuk pencalonan, karena kita tahu ini hanya hitungan bulan. Nah, apakah mungkin sudah dalam beberapa kali pertemuan dengan baik pemimpin-pemimpin atau juga petinggi-petinggi di beberapa partai sudah sempat ada nih Pak pernyataan untuk misalnya Pak Jokowi maju sebagai presiden, dan kemudian apakah Bapak bersiap untuk memimpin DKI Jakarta atau bahkan mendampingi Pak Jokowi untuk memimpin Indonesia? Ada percakapan Pak? Kita tidak pernah bicarakan itu ya. Kalau soal siap untuk DKI, saya kira kita satu paket ya, harus siap orang politik, kata Pak Taufik Kemas. Maka harus siap berkantor di Merdeka Utara. Kalau kamu tidak siap berkantor di Merdeka Utara, ya sama aja kalau ditanya, siap nggak jadi pemret? Oh nggak siap, masa wartawan nggak siap jadi pemret, kan lucu gitu loh. Nah itu jadi sama seperti itu. Nah jadi tidak ada kata tidak siap gitu. Tapi kan sekali kan partai kan yang memutuskan. Baik, jadi dalam persiapan ini tinggal beberapa bulan lagi ya Pak. Kami tidak pernah pikirkan siap dari itu. Kami hanya pikirkan bagaimana kami waktu masuk ke DKI kan APBD kan 41 triliun. Lalu sekarang kami akan diketok palu kemungkinan itu 72 triliun. Nah tahun lalu penyerapan anggaran hanya 42 triliun. Nah kalau penyerapan anggaran lebih baik, berarti kami itu ada tambahan 30 triliun. Ini tuh luar biasa duitnya. Nah kami harus manfaatkan ini bagaimana segera bisa mengatasi persoalan macet dan banjir di DKI. Karena kalau dihitung dari hitungan teori dari tahun 98, 2014 ini harusnya macet total. Nah pertambahan kendaraan hitungannya gitu loh. Mereka harus cari akal bagaimana caranya supaya tidak terjadi macet total. Salah satu solusi adalah memberikan bus tingkat gratis yang jalan di pinggir, yang deknya rendah, untuk tiap 10 menit jalan dan mengurangi kemacetan ini supaya pusat ini tidak terkunci. Nah karena kami harus beli, kita harus bikin dengan e-katalog. Lalu kami harus membangun, membeli tanah banyak, membangun banyak rusun supaya orang-orang yang kami singkirkan untuk jalan alternatif
normalisasi sungai inspeksi itu, jalan inspeksi itu bisa dapat rumah. Baik, ini adalah visi-visi Pak Ahok juga untuk mendampingi Pak Jokowi dalam pemerintahan ini untuk membuat Jakarta yang lebih baik, tentunya untuk mewujudkan Indonesia juga yang lebih baik. Salah satu yang juga menjadi sorotan Bapak sebagai pemimpin yang bisa menjadi teladan. Nah, Pak, bicara soal itu tahun 2014 ini, Pak, bagaimana Pak? Ada dukungan-dukungan khusus Pak untuk 2014 ini mempersiapkan mungkin nanti jika Pak Jokowi sekali lagi diusung oleh partai untuk naik sebagai RI 1, lalu Pak Basuki untuk menduduki DKI Jakarta, apakah ada perubahan strategi pada dalam kepemimpinan kira-kira mendapat visi misi? Saya kira sama saja ya, itu dia ikutin beliau, tinggal meneruskan saja. Dan malah itu lebih enak. Nah, saya tidak tahu yang terpilih presiden Pak Jokowi atau Pak Prabowo, saya tidak tahu ya. Kalau Pak Prabowo juga bos saya di partai Dewan Pembina, Pak Jokowi dia juga sudah tahu saya, makanya saya kira banyak sekali tugas-tugas pusat itu akan selesai. Jadi saya selalu katakan sebetulnya untuk menyelesaikan DKI harusnya presiden. Salah satunya gitu. Iya, harus turun. Kenapa? Bung Karno dulu DKI dibangun itu karena Bung Karno menunjuk gubernur. Gubernur nggak dipilih dulu. Wali kota. Ya sebenarnya merancang ini semua Bung Karno. Dia tunjuk orang untuk jadi gubernur. Nah harusnya presiden akan datang itu dia punya 2 wakil di Merdeka Selatan. Satu wakil presiden ngurusin seluruh Indonesia, satu wakil presidennya itu adalah gubernur DKI yang ngurusin DKI. Nah itu kita tidak tahu. Dulu sempat ada wacana gubernur DKI itu harusnya jangan dipilih lagi, ditunjuk aja oleh presiden. Karena itu ada erat hubungannya untuk bereskan ini. Nah kita tidak tahu. Baik, terakhir Pak Muski untuk menutup perbincangan kita, harapannya untuk tahun 2014 ini baik dari sisi siapa yang nanti akan memimpin Indonesia, membawa perubahan apa untuk Indonesia, dan terutama untuk ibu kotanya Jakarta. Silakan Pak Muski. Ya harapan saya itu kita harus berani memutuskan subsidi mana yang tepat gitu. Jadi jangan salah subsidi. Presiden akan datang harusnya untuk ibu kota itu tidak ada subsidi untuk kendaraan pribadi. Jadi kalau kamu tidak ada uang naik bus kira-kira gitu kan. Jadi jangan, silakan Anda mau beli mobil murah tapi jangan memakai BBM subsidi kami. Terus gas harusnya untuk perkotaan. Semua jalur pipa gas harus dibangun. Belanda saja melakukan itu. Dan tekanan gas, perusahaan-perusahaan gas jangan munafik dan jangan korup, jangan curang. Kalau ada swasta membangun PLTU dengan gas, jangan tekanannya mesti disuap untuk menaikkan tekanan. Itu membuat orang marah kan. Nah itu karena presiden akan datang itu betul-betul memanfaatkan kekuasaannya dia untuk memberantas korupsi-korupsi atau bajingan-bajingan yang duduk di pemerintah. Pemberantasan korupsi, kemudian juga tentunya kepemimpinan yang tegas yang diharapkan di tahun 2014. Penegakan hukum. Penegakan hukum. Karena presiden kita tuh lebih berkuasa daripada presiden Amerika. Anda mau menentukan Kapolri presiden, jaksa presiden. Ya kan, Mendagri bisa memutuskan semua APBD seluruh Indonesia. Menteri Keuangan presiden. Tangkapin aja orang nggak bayar pajak, macam-macam. Baik, ini adalah tanggung jawab yang cukup besar yang harus diemban oleh seorang RI 1 yang tentunya kita harapkan bersama siapapun yang terpilih harus bisa menjalankan visi dan misi untuk menjadi pemimpin teladan. Terima kasih Bapak Sri Cahaya Purnama telah bergabung bersama Bapak Sri untuk berbicara seperti apa 2014 ini masih sama. Permasalahan harus dapat diatasi atas kita masyarakat bisa tertib dan tentu juga bisa mendukung program pemerintah yang ada saat ini. Saya Glory Oyo, sampai jumpa. 3, 2